Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Aslab Netlab sekalian. Kenalin lagi, Marshall Teknik Komputer 2024 dengan NPM 24063469311. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau nge-breakdown lah jawaban dari tugas tambahan di modul satu ini. Dan juga sekaligus ngejelasin step by step case study yang ini, yang kemarin. Oke, yang pertama, jelaskan mengapa Anda perlu belajar Linux. Oke, why Linux gitu ya? Kenapa sih kita sebagai anak IT itu harus belajar atau harus paham banget dengan OS Linux ini? Jujur ya, setelah aku pelajari Linux tuh kayak kuncinya dunia di infrastruktur IT lah. Alasannya kenapa? Karena yang pertama itu dari segi kontrol dan transparansi gitu. Nah, kenapa? Jadi beda sama OS lain kayak Windows dan Mac OS yang tertutup. Linux ini tuh open source. Ibarat kata kayak kita dikasih izin lah ke semua fitur dari Linux itu gitu. Sampai kita paham betul lah gimana manajemen memori dan proses bekerja langsung si kernelnya ini gitu. Jadi ini basic knowledge yang mahal banget sih menurutku. Kayak yang kedua itu soal industri, standar industri ya. Jadi ya real talk aja nih, mungkin ya hampir semua server di dunia ini itu kayak AWS, Google Cloud sampai superkomputer itu jalannya itu di atas Linux gitu. Jadi ya menurutku belajar Linux itu bukan cuma buat praktikum ini doang, tapi ya ini investasi skill jangka panjang sih. Karena kan nanti semisal kita mau terjun ke dunia DevOps, backend ataupun cyber security itu kan Linux tuh udah jadi apa ya, istilah kata skill utamanya yang wajib banget gitu biar nggak ketinggalan zaman. Nah, terus ini yang kedua, analisa mengapa saat praktikum kita menggunakan terminal atau CLI atau command line interface walaupun ada GUI atau ya pokoknya GUI tampilan itulah. Nah, jadi kita lanjut ke nomor 2, kenapa kita harus pakai CLI atau command line interface dibanding pakai GUI atau graphical user interface. Padahal kan GUI ini lebih enak dilihat gitu kan dibanding si CLI ini. Nah, jawabannya ada di dua kata kunci ini yaitu efisiensi dan otomatisasi. Jadi yang pertama, dari segi efisiensi resource-nya, GUI itu emang mungkin cantik lah. Kelihatannya enak dipandang gitu, tapi faktanya dia makan banyak RAM dan CPU yang gede banget lah buat ngerender si grafiknya ini. Sedangkan kalau CLI itu tuh ringan banget. Bayangin ya kalau kita mau nge-manage server yang jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan gitu, nggak mungkin lah kita pasang GUI di setiap server karena ya bakal boros gitu resource-nya. Sedangkan si Cela ini itu bikin kerja sistem bakalan jauh lebih enteng dan cepat gitu. Terus yang kedua itu di segi otomatisasinya. Kenapa? Jadi ini yang bikin CLI ini powerful banget lah. Ini di terminal ini kita bisa gabungin gitu. Banyak perintah sekaligus atau bikin script buat ngerjain tugas yang repetitif gitu. Nah kalau di GUI kan kita harus geser-geser mouse, klik kanan, klik kiri, tunggu loading, itu tuh kelamaan. Sedangkan di CLI atau command line interface itu tinggal klik enter kelar gitu. Jadi ini melatih kita lah buat kerja secara sat dan presisi gitu. Oke, yaitu untuk nomor satu dan 2. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3 itu disuruh untuk menjelaskan secara singkat komen yang ada di nomor 2 dan 3 gitu. Nah, kita pindah ke sini aja ya. Oke, sekarang aku mau nunjukin penerapannya langsung di case study ini. Jadi bisa dilihat di layar ya. Nih, di nomor 2 ini. Nah, di awal aku pakai komen ls. Kenapa? Ini tuh buat buat kita ngeliat, buat ngecek isi folder lah. Nah, terus eh kita pakai ini MacDir atau Mac Directory itu buat ngebikin apa ya? Buat ngebikin folder gitu. Baru khusus buat si praktikum ini gitu. Nah, ya udah. Terus ini CD ini buat basic navigasi doang sih, buat apa? CD itu kan change directory ya, atau buat pindah-pindah directory. Jadi ini cuma buat navigasi doang gitu. Nah, terus untuk membuat dan ngedit file ini yang nomor 2 ya. Nah, jadi di sini kayak bisa dilihat ini kan ls nunjukin ada folder apa aja, terus di CD itu pindah ke modul satunya. Nah, ini touch itu apa? Touch itu istilah kata ngebikin file gitu. Nah, aku kan bikin di sini Marshall Ova bla bla npm as1 bla bla. Nah, begitu lah. Nah, kenapa pakai touch? Karena praktis banget buat nge-create file kosong gitu tanpa harus buka aplikasi-aplikasi berat gitu. Terus juga buat ngodingnya itu pakai Nano nih, Nano yang di nomor 3 ini. Ini tuh istilah kata text editornya lah di terminal. Jadi kita bisa ngedit si isi filenya ini dengan simple dengan menggunakan Nano ini gitu. Nah, pokoknya gitu. Nah, terus ini screenshot nomor 4 dan 5. Oke, ini
setelah kodenya jadi kan, habis itu di-compile dengan GCC nama file bla 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 nama output. Ya udah komen GCC ini ya buat ngehasilin file compile-nya doang gitu. Terus juga buat nge-run itu pakai titik slash nama filenya gitu. Nah, habis itu udah dia bakalan nge-run file yang ada di directory saat ini gitu. Terus juga udah ya. Terus di nomor 2 dan 3 itu screenshot yang mana yang ini? Ini di sini aku melakukan komen ini kan yang tadi ya. Mana sih? Nah, ini melakukan komen move. MV ini move. Ini buat mindahin si isi dari resource zip-nya ini si resource zip-nya ini ke directory ini nih. Ini kan di awal di rootnya, terus di PrakOS di modul 1, terus dia pindah ke sini. Terus ya udah dicek lagi ls di bagian directory ini ternyata udah pindah filenya. Terus ya udah tinggal di unzip pakai komen unzip. Jadi ya semua proses dibikin lah, diekstrak datanya, dilakuin full lewat terminal tanpa nyentuh mau sama sekali kayak GUI gitu, nggak perlu. Nah, terus ya udah, ini kayak cuma di-compile kayak tadi sih. Ya pokoknya gitu lah. Oke, terakhir aku bakal sesuai nomor 4 ya. Ini jelasin cara kerja kode di nomor 3. Ya udah, ini di baris paling atas mana ya? Nah, ini di baris paling atas ini cuma library doang, library stdio buat input output dan lain-lainnya, printf scanf. Nah, terus masuk ke fungsi mainnya, ke integer fungsi main ini. Di sini pertama-tama dideklarasiin dulu si variabel integer n-nya ini, terus juga variabel integer n-nya ini ya buat nyimpen hasil perulangannya lah. Ini kan di scanf ini kan bakalan apa ya? Si programnya nih minta input dari user. Nah, terus dimasukin ke n-nya ini kan. Ya udah. Nah, intinya si looping ini itu tuh logikanya itu loopnya bakalan jalan mulai dari 0 dan terus berulang selama nilai i-nya atau nilai i yang diisi nolnya ini tuh masih lebih kecil dari n yang diinput sama usernya gitu. Jadi ya udah, setiap kali loopnya jalan dia bakalan ngeprint si stringnya ini, si string Marshall bla 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 nya ini. Jadi ya udah, kesimpulannya kalau di sini aku input angka 5, programnya bakal otomatis nyetak identitas yang tadi kita tulis di sini tuh sebanyak 5 kali. Oke. Seperti itu tadi penjelasan lengkap dari aku, mulai dari penjelasan kenapa Linux itu penting, terus juga kenapa CLI lebih efisien dari GUI, sampai bedah teknis pengerjaan CS kemarin. Ya, semoga penjelasan detailnya itu menjawab semuanya dan menjawab semua ekspektasi dari tugas tambahan ini. Terima kasih banyak kepada NetLab atas waktunya. Thank you.